Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau gelar sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar bidang ilmu teknik informatika Fakultas Sains dan Teknologi (Okvalisa) yang dilaksanakan di ruang auditorium lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suska Riau. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, Persatuan Badminton UIN Suska Riau gelar kegiatan Rektor Cup 2022 di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suska Riau. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau taja fokus group discussion mengenai penyusunan rencana kegiatan prioritas FDK tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Kami akan menyajikan informasi seputar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hanya untuk Anda. Bersama saya Nadia Hanifah, inilah Suska News selengkapnya. Pemirsa, memasuki tahun 2022 tentu menjadi langkah awal dari perjalanan hidup kita. Namun dengan tahun yang baru ini, pastinya kita semua mempunyai harapan yang ingin terwujud. Inilah ulasan dari mahasiswa UIN Suska Riau mengenai harapan di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV. Tidak terasa nih di awal bulan Januari kita sudah memasuki tahun 2022, yang dimana tentu awal perjalanan dari langkah hidup kita. Namun penasaran bukan bagaimana perasaan mahasiswa UIN Suska Riau saat memasuki tahun 2022? Yuk kita tanyain. Rasanya sih seneng ya menyambut tahun baru. Semoga aja dengan tahun baru ini kayak urusan-urusan kuliah tuh cepat selesai. Ya, sejauh ini karena sekarang lagi proses untuk skripsi, jadi sekarang lagi proses untuk gimana memaksimalkan skripsi supaya lebih cepat sesuai target gitu, Kak. Kalau perasaan saya memasuki tahun 2022 ini, itu pertama saya menemukan ya kebahagiaan di mana tahun 2022 ini banyak sekali harapan-harapan yang ingin saya capai gitu. Kalau suka dukanya sih banyak, Kak. Kalau dukanya tentunya berhubungan dengan skripsi lagi, ya kan, dari nemuin dosen pembimbing, nemuin dosen penguji, pokoknya banyak kali rintangannya. Kalau sukanya itu alhamdulillah udah selesai sempro, udah selesai seminar hasil, tinggal munakosah lagi. Suka dukanya yang pertama, sukanya mungkin ya karena belajar online. Jadi saya pribadi kayak pulang kampung, jadi bisa lebih dekat sama orang tua, bisa membantu pekerjaan orang tua. Sukanya bisa bertemu dengan orang tua, sanak keluarga di sana semua gitu. Mungkin dukanya ya tidak bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di kampus, juga tidak bisa aktif dalam organisasi mungkin bagi teman-teman yang aktif di kampus gitu. Jadi suka dukanya tentu ada karena pandemi COVID-19. Kalau misalnya di kampus karena masih online ya, Kak, mungkin kayak beberapa dosen ada yang nggak masuk, terus kadang pelajaran nggak selalu masuk karena disuruh presentasi terus gitu sih, Kak. Keinginan yang belum tercapai sejauh ini sih karena awalnya target skripsi itu lebih awal ya, cuman agak sedikit keteter karena beberapa hal yang secara pribadi gitu. Jadi itu mungkin targetnya aja yang lebih molor. Jadi mungkin cita-citanya ya lebih cepat aja skripsinya ke depannya gitu. Banyak sih, contohnya itu kayak lebih produktif, terus pengen kuliah offline juga, terus pengen menghasilkan uang sendiri sih, dan insya Allah nanti terwujud di 2022, amin. Keinginan yang belum tercapai di 2021
semoga saya pribadi gitu ya di tahun 2021 ini bisa menyelesaikan perkuliahan ini gitu. Harapannya mungkin untuk pertama itu tadi bisa segera wisuda dan bisa segera menyelesaikan perkuliahan ini. Untuk aku, semoga aku makin jadi pribadi yang lebih baik. Kalau untuk keseluruhan, semoga UIN Suska cepat untuk kuliah offline. Di tahun 2022 semoga menjadi pribadi yang lebih baik, berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah pemirsa, itu dia tadi bagaimana perasaan mahasiswa UIN Suska Riau ini saat memasuki tahun 2022. Bagaimana? Tentu kamu juga merasakan hal yang sama bukan dengan mereka? Namun apapun itu harapan kamu, semoga bakal terwujud ya di tahun ini. Rani Ramadhani, Dewi Herlina, Suska TV. Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Tajam Musabakoh Tilawatil Quran se-UIN Suska Riau di Gedung Islamic Center. Dalam rangka memenuhi program kerja bidang seni dan olahraga, Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga 2021 Tajam Musabakoh Tilawatil Quran se-UIN Sultan Syarif Kasim Riau di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau mulai 11 hingga 12 Januari 2022. Dibuka secara resmi oleh Ketua HMPS Hukum Keluarga, kegiatan ini dimulai dengan pembukaan oleh MC, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan Ketua Pelaksana, sambutan Ketua HMPS Hukum Keluarga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, maras mahasiswa, pembacaan peraturan dan tata cara penilaian lomba tilawah oleh panitia, dan diakhiri dengan doa. Pada acara pembukaan, kegiatan MTQ ini dihadiri oleh Ketua HMPS Hukum Keluarga beserta kepanitiaan, Ustadz dan Ustazah sebagai tim penilai, dan para peserta yang berasal dari selingkungan UIN Suska Riau. Dengan mengusung tema mewujudkan jiwa Qur'ani yang unggul dan berintegrasi tinggi, perlombaan ini bertujuan untuk memberikan kesadaran bahwa seorang mahasiswa harus dapat menumbuhkan jiwa Qur'ani dan meningkatkan ukhuwah sebagai mahasiswa. Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum mengatakan bahwa perlombaan ini merupakan suatu hal yang positif di awal tahun, karena dapat membangkitkan semangat Qur'ani dalam jiwa mahasiswa untuk menghadapi semester baru perkuliahan. Lihat ini positif sekali ya, MTQ di awal tahun. Jadi untuk memberikan semangat baru, semangat Qur'ani, spirit Qur'ani bagi mahasiswa yang kebetulan kita juga akan memulai perkuliahan baru. Perlombaan ini akan berlangsung selama 2 hari dengan 2 cabang lomba, yaitu tilawah yang dilaksanakan pada hari pertama, kemudian dilanjutkan dengan perlombaan syahril Quran di hari kedua. Dan untuk kedua cabang perlombaan ini, diikuti sebanyak kurang lebih 80 peserta. Selain itu, pada hari kedua juga, berlangsung pengumuman pemenang lomba sekaligus penutupan acara secara resmi oleh Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Hukum, serta turut dihadiri oleh Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga, kepanitiaan, dan seluruh peserta MTQ se-UIN Suska Riau. Salah satu pemenang lomba cabang tilawah Feryadi Hermis mengatakan bahwa Musabakoh Tilawatil Quran ini sangat berguna untuk para peserta, karena dengan diadakannya kegiatan MTQ ini menjadikan para peserta lomba dapat terus melatih diri agar dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Tanggapan saya terhadap MTQ ini sebenarnya sangat berguna sekali bagi kami sebagai peserta, di mana ini bisa melatih kami juga menjadi lebih baik untuk kedepannya, dan juga bisa lebih berlatih untuk di semester berikutnya supaya ilmu kami tidak hilang begitu saja gitu. Ketua HMPS Hukum Keluarga Nur Hilal Nazri berharap MTQ se-UIN Suska Riau ini tidak hanya dilakukan sekali saja, tetapi dapat terus berlanjut sebagai wadah untuk merealisasikan ilmu qori yang ada di hukum keluarga. Harapan saya yang paling utama ya dengan terlaksanakan MTQ UIN Suska yang ditaja oleh HMPS Hukum Keluarga ini bukan hanya pertama kali ini ya, ada yang kedua, ketiga, dan keempat nantinya.
Dan ini adalah salah satu program karena kita banyak kori yang dari hukum keluarga. Inilah kita realisasikan ilmunya di kegiatan pada kesempatan kali ini. Diharapkan dengan diadakannya musabaqah tilawatil Quran ini dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan dan mengembangkan bakat, khususnya dalam bidang tilawah dan syahril Quran. Serta kegiatan ini dapat terus berlanjut untuk kedepannya. Tim Liputan, Suska TV. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau gelar sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar bidang ilmu teknik informatika Fakultas Sains dan Teknologi (Okvalisa) yang dilaksanakan di ruang auditorium lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suska Riau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau gelar sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan guru besar bidang ilmu teknik informatika Fakultas Sains dan Teknologi (Okvalisa) yang dilaksanakan di ruang auditorium lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suska Riau pada 2 Februari 2022. Acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua Senat UIN Suska Riau, Sudirman M. Johan, yang dihadiri oleh Rektor UIN Suska Riau, Khairunas Rajab, beserta segenap pimpinan dan tokoh masyarakat Provinsi Riau dan Civitas Akademika UIN Suska Riau. Acara pengukuhan ini ditandai dengan penyematan kalung kehormatan oleh Rektor UIN Suska Riau, serta pembacaan surat keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Adapun tujuan diadakannya acara ini ialah untuk memberikan apresiasi kepada dosen yang berhasil meraih gelar guru besar dan dapat menjadikan motivasi bagi dosen-dosen yang lain dalam mencapai karir akademik secara maksimal. Dengan dikukuhkan menjadi guru besar, Okvalisa dinyatakan sebagai guru besar perempuan pertama di Fakultas Sains dan Teknologi dan termuda di UIN Suska Riau. Okvalisa berhasil menjadi guru besar pada usia 44 tahun. Guru besar bidang ilmu teknologi informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Suska Riau, Okvalisa menyatakan bahwa ingin membentuk suatu research group di UIN Suska Riau demi terciptanya perkembangan penelitian yang semakin baik ke depannya. Jadi mungkin ke depan kita perlu membuat semacam research alliance atau research group sehingga perkembangan penelitian di UIN Suska Riau semakin lebih baik lagi. Dan saya sendiri di bidang teknik informatika tentunya berharap sekali terjadi integrasi keilmuan tidak hanya di Fakultas Sains dan Teknologi yang berbasis IT tetapi juga dengan keilmuan-keilmuan yang lainnya, apakah itu psikologi, ekonomi, syariah dan sebagainya. Dan ini Rektor UIN Suska Riau, Khairunas Rajab, menyatakan bahwa akan memberikan dukungan berupa bimbingan teknis dan bantuan secara materi kepada dosen-dosen di UIN Suska Riau yang ingin meraih gelar profesor. Ya, kita memberikan BIMTEK untuk penulisan artikel-artikel sehingga artikel ini bisa dipublish. Kita juga dukung dengan pembiayaan. Kita memberikan bantuan kepada semua pihak agar mereka termotivasi bahwa mereka harus ada untuk kita. Diharapkan dengan diadakannya acara ini dapat menjadi motivasi bagi dosen-dosen yang lain dalam meningkatkan karir akademik sehingga jumlah guru besar yang ada di UIN Suska Riau semakin meningkat. Renol Afarisi, Imam Al-Baki, Suska TV. Pemirsa, setelah ini kami akan menyajikan informasi mengenai pelantikan Ormawa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau tajab pelantikan seluruh ormawa se-Fakultas Tarbiyah dan Keguruan periode 2022. Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau tajab kegiatan pelantikan seluruh ormawa, baik Senat Mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Program Studi Se-Fakultas Tarbiyah dan Keguruan periode 2022 yang dilaksanakan di Gedung PKM UIN Suska Riau pada 24 Januari 2022.
Diawali dengan pembukaan oleh MC dan pembacaan ayat suci Al-Quran, kegiatan ini dilanjutkan dengan prosesi pelantikan ketua beserta pengurus baru yang dilantik langsung oleh dekan beserta jajarannya dengan pembacaan sumpah jabatan yang dibacakan langsung oleh dekan dan diikuti seluruh pengurus Ormawa yang sedang dilantik. Juga turut dihadiri kepala jurusan dan sekretaris jurusan, dosen pembimbing HMPS, beserta seluruh pengurus HMPS selingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dengan mengangkat kegiatan ini, Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan melakukan kerjasama kepanitiaan yang melibatkan Ormawa, baik dari DEMA dan HMPS selingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. Kepanitiaan sendiri itu berkolaborasi bersama seluruh Ormawa Fakultas Tarbiyah dan ditaja oleh SEMA atau Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kegiatan ini juga menjadi pertanda bahwa dengan adanya organisasi mahasiswa di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan akan berdampak baik terhadap akreditasi program studi dan juga akan menambah skill mahasiswa dalam berorganisasi serta dapat membantu mahasiswa untuk menentukan langkahnya. Ke depan tentu saja tidak hanya untuk kepentingan akreditasi prodi, bagi personality anak-anak itu sendiri juga akan menentukan ya branding ketika nanti selesai menjadi alumni, mereka sudah terlatih ya bagaimana di masyarakat bisa berorganisasi dengan baik. Jadi memang Ormawa ini adalah jantung hatinya fakultas karena mereka bisa sekali lagi memanfaatkan wadah ini untuk menambah pengalaman ya, menambah skill mereka berorganisasi. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, kepengurusan Ormawa periode 2022 mempunyai inovasi masing-masing, baik itu dari SEMA, DEMA, maupun seluruh HMPS selingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, yang tentunya akan lebih baik ke depannya. Ketua DEMA Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Ferry Kurniawan mengaku bangga dengan adanya pelantikan akbar ini, karena pada kegiatan ini melibatkan seluruh kepengurusan yang membuat pelantikan kali ini berbeda dari pelantikan periode-periode sebelumnya. Baik, tentu saja dari saya pribadi telah dilantiknya menjadi Ketua DEMA dan pelantikan seluruh Ormawa tentu suatu kebanggaan tersendiri. Karena pada periode sebelumnya 2020-2021 hanya sekedar pelantikan ya, di tingkat pengurus intinya saja. Akan tetapi pada pengurusan kali ini kita dilantik keseluruhan tanpa terkecuali. Itu momen suatu hal yang dibanggakan lah bagi saya. Diharapkan ke depannya, seluruh Ormawa selingkungan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dapat berkolaborasi, menyatukan visi dan misinya agar tercapainya tujuan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang gemilang dan terbilang. Ramdi Sardi, Muhammad Rafi, Suska TV. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar kegiatan Pekan Olahraga dan Seni tahun 2022 di Gedung Islamic Center. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau taja kegiatan Pekan Olahraga dan Seni tahun 2022 di Gedung Islamic Center UIN Suska Riau pada 24 Januari 2022. Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Wakil Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Demisioner Hukum Ekonomi Syariah, serta dihadiri juga oleh Ormawa Selingkungan Hukum Ekonomi Syariah dan dibuka secara resmi oleh Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Ade Faris Fahrullah beserta Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Untuk merangkai kebersamaan dan solidaritas, Hukum Ekonomi Syariah mengangkat tema aktif berkreasi melalui olahraga dan seni serta mempererat silaturahmi sebagai wadah untuk membangkitkan kembali solidaritas antar mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Pekan olahraga dan seni ini berlangsung selama 7 hari, di mana pada acara peresmian dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mahasiswa, serta laporan oleh Ketua Panitia, kata sambutan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Wakil Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa dan Demisioner Hukum Ekonomi Syariah, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan pita sebagai tanda pembukaan Pekan Olahraga dan Seni Hukum Ekonomi Syariah 2022. Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk memberikan semangat baru pada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah melalui seni dan olahraga sehingga menjadi ajang mempererat tali silaturahmi di masa libur kuliah semester ganjil, dengan tetap berkreasi melalui prestasi non-akademik seperti perlombaan solo song dan fashion show yang diadakan langsung pada hari pertama ini.
Berbeda dengan acara-acara sebelumnya, Pekan Olahraga dan Seni Hukum Ekonomi Syariah 2022 ini mengadakan 8 lomba diantaranya lomba futsal, bola voli, tenis meja, badminton, Mobile Legends, solo song, fashion show, dan videografi, yang nantinya setiap lomba akan dilaksanakan di area kampus UIN Suskaryau. Untuk perlombaan sendiri kita ada 8 perlombaan. Yang pertama kita ada futsal, kemudian ada bola voli, kemudian ada tenis meja, ada badminton juga, ada Mobile Legends untuk e-sport, kemudian untuk seni kita ada solo song, ada fashion show sama videografis. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Ade Faris Fahrullah berharap dengan diadakannya acara ini dapat menambah bibit unggul mahasiswa hukum ekonomi syariah. Mudah-mudahan harapan kami tetap semangat bagi anak-anak program mahasiswa program studi HES. Itu semoga dari sini lahirlah mahasiswa-mahasiswa yang memang tangguh baik secara fisik maupun secara mental, dan juga tangguh dalam mereka bersaing di antara mereka, tapi saingnya yang sehat. Pekan Olahraga dan Seni ini diadakan setiap tahun oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, namun sempat terkendala beberapa waktu karena pandemi COVID-19, dan kini sudah kembali dilaksanakan secara offline dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Fadil Ananda, Atika Azura, Suska TV. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, Persatuan Badminton UIN Suskaryau gelar kegiatan Rektor Cup 2022 di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suskaryau. Guna mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas, Persatuan Badminton UIN Suskaryau gelar kegiatan Rektor Cup 2022 antar anggota UIN Suskaryau dan pimpinan beserta staf Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Pekanbaru di Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa UIN Suskaryau pada 25 Januari 2022. Dengan mengusung tema Jaga Sportivitas, Persaudaraan, Kekompakan UIN Suskaryau Gemilang dan Terbilang, kegiatan ini dibuka langsung dengan kata sambutan oleh Rektor UIN Suskaryau dan dihadiri oleh para pimpinan beserta staf Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Pekanbaru, kemudian dilanjutkan dengan pertandingan antar pemain badminton lainnya. Selain turut mengikuti Rektor Cup 2022, kegiatan ini juga bertujuan untuk mewujudkan rasa persaudaraan, melatih anggota untuk semangat dalam bertanding, meningkatkan kolaborasi dengan sportivitas yang unggul, serta melatih kekompakan untuk menjadikan UIN Suskaryau yang gemilang dan terbilang. Pimpinan BSI Kantor Cabang Arifin Ahmad Kota Pekanbaru, Nur Rahmat, mengatakan bahwa kegiatan ini dapat menumbuhkan semangat dan antusias yang tinggi bagi para pemain pada langkah awal tahun 2022. Selain itu, juga dapat bermanfaat pada kesehatan di kondisi pandemi saat ini. Sangat bagus, karena di tahun awal mengawali tahun 2022 ini ada event seperti ini, rasanya juga semakin membuat kegairahan, ya, keceriaan, terus semangat itu menjadi ada dengan adanya aktivitas seperti ini, ya. Setelah kita lama dalam pandemi itu kita sangat hati-hati, sangat takut nih. Sehingga dengan ada kondisi ini kita menjadi aware terhadap kesehatan. Adapun yang mengikuti kegiatan pertandingan ini adalah rektor beserta dosen dan staf UIN Suskaryau bersama dengan pimpinan beserta para staf Bank Syariah Indonesia Cabang Kota Pekanbaru. Pertandingan ini dibagi menjadi 8 tim dengan ketentuan setiap tim yang bermain terdiri dari 10 orang. Dan nantinya masing-masing akan bertanding satu sama lain untuk mendapatkan skor dan hasil yang maksimal. Rektor UIN Suskaryau, Hairunas Rajab, juga mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan acuan yang sangat baik guna mendukung terwujudnya UIN Suskaryau yang gemilang dan terbilang. Kegiatan ini kita berharap semua bersinergi, berpacu untuk kebaikan, dan ini kan meningkatkan imun, ya, meningkatkan iman dan amal
untuk mewujudkan UIN Suska Riau yang gemilang dan Diharapkan ke depannya, Persatuan Badminton UIN Suska Riau dapat melaksanakan Rektor Cup setiap tahunnya untuk tetap menjaga silaturahmi sesama anggota, meningkatkan solidaritas, serta menjadikan UIN Suska Riau lebih unggul di bidang olahraga. Rahmat Ivo, Juliana Saputri, Suska TV. Setelah ini kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Di antaranya, UIN Suska Riau taja sosialisasi tata cara pembuatan sasaran kinerja pegawai. Tetaplah bersama kami. UIN Sultan Syarif Kasim Riau taja sosialisasi tata cara pembuatan sasaran kinerja pegawai atau SKP di ruang auditorium lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suska Riau. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019, UIN Suska Riau gelar sosialisasi tata cara pembuatan sasaran kinerja pegawai atau SKP di ruang auditorium lantai 5 Gedung Rektorat UIN Suska Riau pada 24 Januari 2022. Sosialisasi ini dibuka langsung secara resmi oleh Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan atau AUPK UIN Suska Riau, Ahmad Supardi, dan dihadiri oleh dua narasumber analis kepegawaian ahli muda dari Kantor Regional 12 BKN Pekanbaru, serta diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan di lingkungan UIN Suska Riau. Dalam rangka menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan sebagai dasar penilaian prestasi kerja, sasaran kinerja pegawai atau SKP merupakan rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh pegawai dalam kurun waktu penilaian, yang bersifat nyata dan dapat diukur serta disepakati pegawai dan atasannya. Salah satu narasumber yang memaparkan penjelasan mengenai tata cara pembuatan SKP ialah Dina Febrianti mengatakan bahwa seluruh PNS diwajibkan untuk membuat SKP dengan format baru sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dari SE Menpan nomor 3 tahun 2021 yang mengharuskan seluruh PNS tanpa terkecuali menyusun SKP sudah menggunakan format baru per 1 Juli 2021. Artinya di tahun 2021 semua PNS bikin dua format SKP. Nah, inilah yang membuat seluruh PNS membuatkan tantangan baru karena sebelumnya sudah hampir 10 tahun itu menyusun dengan format yang lama. Nah, sementara ini biasanya kita selesaikan sampai Desember, sementara ini diselesaikan sampai Juni dan per Juli sudah harus bikin dengan format yang baru. Adapun kegiatan sosialisasi ini perlu dilakukan dengan tujuan agar seluruh PNS dapat mengetahui dan memahami tata cara pembuatan SKP dengan format yang baru, dikarenakan adanya perubahan sistem atau mekanisme pada aturan yang sebelumnya. Tak hanya itu, penerapan dalam pembuatan SKP dengan format terbaru ini dimulai dari tahun 2021, di mana terdapat dua model yang terdiri atas penyusunan SKP dan penilaian kinerja PNS, serta dibagi atas dua periode, yaitu dari bulan Januari hingga bulan Juni, kemudian dilanjutkan kembali dari bulan Juli hingga bulan Desember. Khusus di tahun 2021 ini ada dua metode penilaian, dari Januari sampai Juni dan penilaian dari Juni sampai Desember tahun 2021. Karena ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, maka ini perlu kita jelaskan, perlu kita sosialisasikan seluruh pegawai agar penilaian yang mereka terima itu sesuai dengan regulasi. Dengan harapan ke depan ini menjadi solusi titik awal untuk penilaian ke tahun-tahun berikutnya. Diharapkan dengan diadakannya sosialisasi ini, seluruh PNS yang ada di UIN Suska Riau dapat bekerja sesuai tupoksi dengan kinerja yang berkualitas sehingga dapat bermanfaat dan meraih penilaian yang baik serta mendukung terwujudnya visi misi UIN Suska Riau. Rane Ramadhani, Tesi Nabela, Suska TV. Dalam rangka mengantisipasi banyaknya buku yang tidak dikembalikan oleh mahasiswa, Perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau memberlakukan kembali aturan perpustakaan di awal tahun 2022.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Suska TV, saat ini saya sedang berada di depan perpustakaan UIN Suska Riau. Nah, tahu nggak sih kalau saat ini diberlakukan kembali aturan perpustakaan UIN Suska Riau di awal tahun 2022 ini. Nah, kira-kira gimana ya pendapat mahasiswa terkait hal ini? Yuk kita tanya. Oh iya, saya dalam 2 minggu ini terakhir kemarin ada mengembalikan buku. Saya minjam buku untuk penelitian saya, Bang. 2018-19 lah kayaknya. Sebelum pandemi. Perpustakaan UIN Suska Riau itu ketika pandemi masih kuat gitu, pandemi itu tahun kemarin kayaknya. Terakhir saya ke Perpus Perpus Unip, kira-kira mungkin awal tahun 2019 ya, sebelum pandemi. Minjam buku sih buat tugas ya. Kalau minjam buku di Perpus itu terakhir waktu ada tugas buat makalah gitu. Ya kalau nggak minjem buku cuma baca buku aja. Kalau baca buku itu pengalamannya ya kadang lupa ngembaliin kan. Kadang keenakan lupanya udah 1 minggu lo nggak apanya gitu. Lupa ngembaliinnya ya kadang dikembalikan tepat waktu. Perluannya sih cari referensi untuk ngerjain skripsi. Kurang tahu, Bang. Iya. Kalau itu sih kurang tahu ya, Bang. Belum tahu juga. Nggak tahu juga soalnya belum pernah ke perpus kan habis ini. Tapi informasi kurang update juga kalau yang untuk apa. Soalnya fokus ke untuk apa kan sidang akhir gitu. Belum tahu sih sejauh ini. Wah, pemirsa Suska TV, ternyata masih banyak nih mahasiswa yang belum tahu terkait pemberlakuan kembali aturan di perpustakaan UIN Suska Riau. Nah, kira-kira gimana ya? Yuk kita dengerin penjelasannya. Kita beradaptasi dengan beberapa lembaga asosiasi perpustakaan dan dibuat kesepakatan bahwa selama pandemi itu tidak diberlakukan yang namanya denda atau semacam punishment lah yang terlambat mengembalikan buku itu. Namun ketika nanti kita sudah mengajukan ke rektor karena juga ada kita melakukan survei, ternyata ketika kelonggaran ini kita berikan kepada mahasiswa, nah menurut survei kita banyak buku-buku yang tidak kembali. Nah itu yang kekhawatiran kita, sehingga saya kemarin mengambil kebijakan melalui keputusan rektor bahwa untuk terhitung bulan Januari ini tahun 2022 akan diberlakukan kembali yang namanya punishment denda. Hal itu dilatar belakangi karena kita sudah memulai tatap muka untuk semester genap ini, ya, terutama mahasiswa semester 2, 4, dan 6. Selain pemberlakuan aturan tadi, untuk pelayanan perpustakaan secara online, Sivitas Akademika UIN Suska Riau dapat mengunjungi link berikut ini yang akan menampilkan seluruh kebutuhan Sivitas Akademika UIN Suska Riau dalam urusan pelayanan perpustakaan. Nah, pemirsa Suska TV, itu dia tadi penjelasan terkait pemberlakuan kembali aturan perpustakaan UIN Suska Riau. Jadi terhitung Januari 2022 ini, batas peminjaman buku itu sampai dengan 7 hari, dan jika lebih dari itu, mahasiswa bisa mengembalikan buku ataupun memperpanjang peminjaman. Dan guna untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, pelayanan perpustakaan secara offline dibatasi sebanyak 50%, serta dibuka selama Senin sampai dengan Jumat. Fadil Ananda, Ilham Wahyudi, Suska TV. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Taja Fokus Group Discussion mengenai penyusunan rencana kegiatan prioritas FDK tahun 2023. Guna mempersiapkan program kerja tahunan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau gelar Fokus Group Discussion mengenai penyusunan rencana kegiatan prioritas FDK tahun 2023. Di ruang rapat Hotel Grand Central Pekanbaru pada 27 hingga 28 Januari 2022. Acara ini dibuka langsung secara resmi oleh Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Imron Rosidi, beserta Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, Wakil Dekan 3, dan dihadiri oleh Kepala Program Studi dan Sekretaris Program Studi Selingkungan FDK UIN Suska Riau, Kabak dan Kasubak, seluruh Kepala Labor FDK,
serta para staf lainnya. Tak hanya itu, pada acara fokus group discussion di hari pertama ini, turut menghadirkan 4 narasumber, yaitu Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau, Iman Santosa, yang membahas materi tentang standar biaya masukan atau SBM dan tata cara revisi anggaran tahun 2022. Kemudian dihadiri oleh Mawardi, selaku Kepala Biro Perencanaan Universitas Riau dan Koordinator, beserta Kabak Perencanaan Universitas Riau, Armia, yang membahas materi tentang strategi penyusunan dan pelaksanaan program dan anggaran pada perguruan tinggi. Selanjutnya adalah evaluasi penyusunan dan pelaksanaan anggaran pada UIN Suska Riau oleh Khairil Henry, selaku Kepala Satuan Pengawasan Internal atau SPI di UIN Suska Riau. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Imron Rosidi, dalam sambutannya memaparkan bahwa program kerja FDK tahun 2023 nantinya akan dibagi menjadi program rutinitas dan program prioritas atau program unggulan, yang tetap mengacu pada aturan yang berlaku. Program kerja itu berarti kegiatan apa yang akan dilakukan pada tahun 2023. Jadi kita merancang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2023 dengan tetap mengacu kepada aturan-aturan yang ada, sekaligus juga untuk memperlancar agar kegiatan itu sesuai dengan regulasi tentang tata kelola keuangan. Adapun program prioritas atau program unggulan FDK tahun 2023 terdiri atas peningkatan status akreditasi jurnal, peningkatan akreditasi program studi, pembukaan program S2 program studi manajemen dakwah dan program studi ilmu komunikasi, pembangunan zona integritas, tracer study, serta program sertifikasi manasik haji. Selain merancang program kerja atau kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2023 mendatang, acara ini juga membahas tentang penguatan SDM dan tata kelola administrasi berbasis IT, serta pengelolaan anggaran yang akuntabel dengan zona integritas menuju WBK atau wilayah bebas dari korupsi dan WBBM atau wilayah birokrasi bersih dan melayani. Salah satu strategi untuk mencapai pelaksanaan program kerja dan anggaran dengan baik yaitu adanya komitmen dari pimpinan agar para staf di bawahnya dapat saling mendukung dan bekerja sama guna terwujudnya program kerja yang telah direncanakan sebelumnya. Pertama, komitmen dari pimpinan dahulu. Tanpa komitmen itu tentu akan sulit dicapai karena bila tidak diiringi oleh pimpinan tentu bagi staf-staf yang di bawahnya juga akan acuh atas program ataupun strategi-strategi yang dibuat baik itu dari kementerian maupun dari universitas sendiri. Oleh karena itu, diharapkan adanya acara ini dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja seluruh pimpinan dan staf di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau untuk terus melaksanakan dan mewujudkan program kerja yang telah disepakati bersama. Rani Ramadhani, Tessy Nabela, Suska TV. Berita mengenai fokus grup discussion tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.